Ya, ini sebuah peristiwa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Kita tahu bahwa ada momen-momen tertentu dalam kehidupan Rasulullah semasa beliau berada di tengah-tengah umatnya yang juga diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dan ketika sebuah peristiwa diabadikan dalam Al-Qur'an berarti menunjukkan bahwa peristiwa itu punya sisi urgensinya. Ya, ketika kita melihat adanya ayat-ayat yang menceritakan sebuah fenomena yang terjadi pada zaman Nabi, kita harus jeli, harus peka. Apa kira-kira pesan yang hendak disampaikan? Peristiwa yang terjadi dan diabadikan oleh Allah dalam surat Ali Imran, ya, ayat 61 ini, peristiwanya adalah orang-orang Nasara Najran mendengar berita tentang adanya seorang nabi yang ada di kota Madinah. Lalu kemudian mereka mendatangi Rasulullah di kota Madinah. Sebagian riwayat bahkan menyebutkan mereka mendatangi Nabi di masjid Nabi. Diterima oleh Nabi dan terjadilah pembicaraan antara mereka dengan Nabi SAW. Orang-orang Nasara yang datang kepada Rasulullah ini berasal dari sebuah kota bernama Najran, dan kota Najran sekarang juga kita tahu di Arab Saudi ada kota Najran yang berada di kurang lebih bagian selatan Arab Saudi. Nah, orang-orang Najran mengirimkan sekelompok pendeta-pendeta mereka. Ada sekitar 70 orang pembesar dan pendeta mereka. Jadi yang datang ke menemui Nabi itu bukan satu atau dua orang, puluhan orang. Dan yang datang kepada Nabi itu adalah delegasi dari sebuah kaum yang mereka mengikuti agama Nasrani dan tinggal di wilayah kota Najran. Apa sih yang sebenarnya mereka ingin angkat dalam pembicaraan itu? Mereka ingin membuktikan tentang kenabian Nabi. Apakah Rasulullah ini betul-betul seorang Nabi ataukah bukan? Karena pada saat itu Rasulullah SAW dan kaum muslimin sudah menempatkan dirinya sebagai sebuah kekuatan baru, sebuah masyarakat baru yang lahir di tengah bangsa Arab di saat itu. Bagaimana mereka kemudian terlibat peperangan dengan orang-orang kafir Quraisy, kemudian peperangan-peperangan yang lain. Dengan kafir Quraisy saja ada 3 peperangan penting yang kita simak dalam sejarah: perang Badar, perang Uhud, dan juga perang Ahzab. Belum lagi peperangan-peperangan yang lain. Hal ini mengundang rasa penasaran dari kalangan orang-orang penduduk Najran. Apakah betul dia seorang nabi ataukah bukan? Masyarakat tentu bertanya-tanya, kalau emang nabi kenapa kita tidak mengikutinya? Kalau bukan, kenapa kita tidak mencari tahu? Akhirnya mereka mengutus sekelompok orang menemui Nabi di kota Madinah dan diterima oleh Nabi. Riwayat-riwayat menyebutkan yang ditanya oleh mereka adalah mengenai Isa bin Maryam. Karena mereka melihat bahwasanya perbedaan inti dalam masalah keagamaan itu ada terletak pada keyakinan mengenai Isa alaihissalam. Mereka bertanya, apakah Isa betul-betul seorang yang dilahirkan tanpa ayah? Dan jika tanpa ayah, maka apakah berarti Isa lebih mulia dari Rasulullah ataukah bukan? Karena Rasulullah lahir dari ayah dan ibu, sementara Isa lahir dari seorang ibu tanpa ayah. Kalau melihat dari sisi kemukjizatan, berarti kelahiran Nabi Isa lebih mengandung makna mukjizat dibandingkan kelahiran Nabi. Ini logika sederhananya seperti itu. Mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Nabi Isa alaihissalam. Tujuannya adalah untuk supaya meyakinkan pihak kaum muslimin bahwa mereka adalah orang-orang yang benar, kaum muslimin dan Rasulullah yang salah karena mengikuti orang yang tidak semulia Isa alaihissalam. Ketika mereka bertanya semacam ini, Rasulullah SAW mengatakan, tunggu jawabannya sampai esok. Esok harinya ketika mereka datang, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan firman-Nya kepada mereka. Firman-Nya adalah mengenai penciptaan Nabi Isa alaihissalam. Di ayat itu Allah berfirman begini, Inna mathala Isa indallah kamathali Adam.
Mereka berusaha untuk mengatakan bahwa kalau ada seorang manusia lahir tanpa ayah, berarti dia sebenarnya ayahnya adalah Tuhan. Karena itulah mereka menuhankan Isa. Layak untuk menjadi Tuhan karena ini peristiwanya dahsyat sekali. Berusaha untuk meyakinkan seperti itu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, firman Allah, "Inna mathala Isa 'indallah kamathali Adam." Permisalan Isa alaihissalam di sisi Allah seperti penciptaan Adam. Khalaqahu min turab. Allah itu menciptakan Adam dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Lalu Allah mengatakan kun, jadilah, maka dia jadi tanpa dilahirkan juga. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada mereka bahwasanya Isa lahir dengan mukjizat, tapi ada yang lebih daripada Isa. Kalau Isa masih melalui rahim seorang ibu, Adam tanpa rahim seorang ibu. Kalau seandainya Isa gara-gara dia lahir tanpa ayah hanya dari seorang ibu layak untuk menjadi Tuhan, berarti dibandingkan Adam lebih layak lagi untuk menjadi Tuhan dibandingkan Isa. Karena Adam tidak punya ayah dan tidak punya ibu, langsung diciptakan oleh Allah. Melalui rahim. Ya. Disinilah kemudian orang-orang Nasrani Najran ketika mendengar firman Allah ini tidak bisa menjawab apa-apa. Saya tidak akan bicara tentang tafsir ayat ini ya, karena itu ada panjang sekali pembahasannya masalah inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Kemudian setelah Allah berfirman semacam ini, ayat ini dilanjutkan dengan faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul. Saya bacakan ayatnya dalam Al-Qur'anul Karim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'ala anatallaha 'alal kadhibin. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi, wahai Nabi, setelah engkau menyampaikan apa yang menjadi tugasmu sebagai seorang yang menyampaikan risalah dari Allah, setelah engkau menceritakan kepada mereka bukti-bukti kebenaran kenabianmu, tapi kok mereka tidak mau mengikutinya, padahal mereka sudah tahu bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Min ba'di ma ja'aka minal ilm, betul-betul ini sudah merupakan pengetahuan bahwa ini adalah kebenaran. Maka ajak mereka untuk bermubahalah. Caranya, aku datang, diriku membawa perempuan-perempuanku, membawa anak-anakku. Kalian juga datang seperti itu. Diri kalian, wanita-wanita kalian dan anak-anak kalian. Ayo kita bermubahalah. Bermubahalah artinya mereka mendatangi sebuah tempat yang orang sana menyebutnya Sahra, ya, padang Sahara. Kemudian kedua pihak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau seandainya kami yang benar, maka kutuklah mereka. Dan jika mereka yang benar, kutuklah kami. Ini disebut dengan mubahalah. Peristiwanya seperti itu. Kata Rasulullah kemudian menyampaikan bahwa kalau kalian memang tidak mau menerima, ya sudah, kita mubahalah saja. Kalau kalian merasa bahwa agama kalian yang benar, diberi dalil-dalil kok tidak mau juga, ya kita mubahalah. Tradisi orang Arab untuk menunjukkan mana yang benar di antara mereka. Akhirnya mereka bersiap-siap untuk melakukan mubahalah. Disepakati besok mubahalah. Esok harinya Rasulullah SAW datang dengan membawa serta putri tercinta beliau Fatimah Zahra bersama dengan Ali bin Abi Thalib, bersama dengan kedua cucu beliau yaitu Al Hasan dan Al Husain. Mereka datang, lalu Rasulullah mengatakan kepada keluarganya, katakan amin kalau aku berdoa. Rasul kemudian berjalan menemui orang-orang Nasara Najran. Ketika pembesar Nasara Najran melihat Rasulullah datang dengan manusia-manusia seperti itu, orang-orang terdekatnya, mereka menolak untuk bermubahalah. Kenapa? Karena pada malam harinya mereka sempat merundingkan apakah kita akan bermubahalah menjawab tantangan Rasulullah ataukah tidak. Akhirnya ada seorang di antara mereka yang paling bijak mengatakan begini, kalau besok Muhammad datang membawa sahabat-sahabatnya, kita mubahalah dengan dia, berarti dia orang yang ragu tentang kebenaran ajarannya. Sebab dia siap untuk mengorbankan teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Tapi kalau dia datang dengan membawa orang-orang yang paling dikasihi, yang paling dicintai di bumi ini, berarti dia betul-betul nabi.
Dia betul-betul yakin tentang kebenaran yang dia bawa. Buktinya apa? Seandainya salah kebenaran itu dia siap untuk binasa, siap pula untuk menyaksikan anak, istrinya dan orang-orang terkasihnya binasa. Lalu ketika disepakati seperti itu, esok paginya mereka bertanya siapa yang dibawa oleh Muhammad. Dijawab yang dibawa itu perempuan itu adalah putrinya yang paling dicintai, Fatimah. Yang sebelah sana itu adalah Ali, menantu dan sahabat yang paling dicintai, yang dari kecil hidup bersama Rasul. Dan yang kedua, anak-anak itu adalah cucu beliau Al-Hasan dan Al-Husain. Orang-orang yang paling dikasihi oleh Rasulullah dibawa. Karena itulah mereka menolak untuk bermubahalah. Ada pula riwayat yang menambahkan begini, bahwa uskup yang paling tinggi di antara mereka menyaksikan wajah-wajah yang jika mereka berdoa, Allah pasti akan mengabulkan. Jika mereka berdoa supaya Allah mengangkat gunung Uhud dan menimpakan kepada mereka, membinasakan mereka dengan mencabut gunung Uhud dan menimpakan kepada mereka, Allah akan mengabulkan doanya. Karena itulah mereka menolak untuk bermubahalah dan memilih untuk berdamai dan membayar jizyah kepada Rasulullah SAW. Tidak lalu masuk Islam? Tidak, dan tidak ada paksaan mereka untuk masuk Islam. Inilah rahmatnya Allah Rasulullah SAW kepada umat-umat yang lain.